Hai, berjumpa lagi dan masih mengulas alur cerita film drama Korea Bluebird Day. Dalam episode ini pastinya akan ada hal-hal yang menarik untuk diikuti. Tanpa basa-basi kita ulas ke alur ceritanya. Scene awal ditunjukkan reporter yang lagi menyiarkan tentang berita penangkapan pelaku pembunuhan Kim Oh-shin. Senjata yang digunakan pelaku adalah pisau ukir yang disimpan di ruang seni. Scene berpindah, diperlihatkan masa kecil Hye-min. Di sini ia tersesat karena terpisah dengan ibunya. Ia dibawa lelaki yang ngomongnya ingin menolongnya, tetapi lelaki itu punya maksud lain. Dengan lugunya Hye-min mengikuti lelaki itu. Saat Hye-rin remaja ia sering ditindas dengan teman sebayanya. Ternyata ia disuruh menjadi pencuri oleh lelaki yang membawanya di scene awal tadi. Ketika Hye-min mencuri di Indomaret, ia mendapati selembaran tentang berita orang hilang dan itu selembaran tentangnya. Dengan selembaran itu ia bisa kembali ke rumahnya. Ibunya yang mendapati itu Hye-min yang hilang langsung memeluknya dengan erat dan meminta maaf karena selama ini tidak tahu akan keberadaannya. Hye-min yang melihat Ji-seo menanyakan siapa orang itu kepada ibunya. Dan ibunya menjelaskan ia adalah adik angkatnya. Di dapur Hye-min mendapati kue ulang tahun yang disiapkan oleh ibunya untuk Ji-seo. Ia menyadari tanggal ulang tahun Ji-seo sama dengan tanggal di mana ia menghilang. Di sini Hye-min beranggapan keluarganya tidak mencari keberadaannya dikarenakan keberadaan Ji-seo sebagai pengganti dirinya. Di sini Hye-min marah sejadi-jadinya. Kembali ke masa depan, Hye-rin yang kembali dari masa lalu langsung mengecek nomor telepon di ponselnya. Tapi tiba-tiba ada seekor anjing yang menghampirinya, dan ia teringat itu anjing yang dibawa Ji-seo untuk menemaninya agar tidak kesepian. Kak Eun menelpon Hye-rin berkata agar segera datang karena Kim Yang dan Ji-seo sangat mabuk berat, ia tidak bisa mengatasinya sendiri. Setibanya di kafe tempat Ji-seo mabuk, Hye-rin bertemu dengan Sujin dan memeluknya. Ia meminta maaf karena ia mencurigainya sewaktu SMK, mengakibatkan Sujin berada di kantor polisi. Kenapa membahas hal ini lagi? Toh dulu mereka sudah berlutut minta maaf kepadanya, ujar Sujin. Di sini Sujin bertanya apa ia ditelepon juga. Hye-rin berkata Kak Eun menelponnya karena Ji-seo mabuk. Ji-seo menghampiri mereka dengan keadaan segar. Ternyata Kak Eun bersekongkol dengan Ji-seo, mengarang cerita agar Hye-rin segera menemui mereka. Di sini Hye-rin merasa lega karena melihat Ji-seo baik-baik saja, tidak merasakan ketakutan yang tiba-tiba datang, bisa merasakan kebahagiaan yang asli. Kim yang sedang mabuk berat memeluk Sujin dengan sangat erat sampai membuat Sujin merasa malu di hadapan teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Ji-seo bertanya kepada Hye-rin, apa ia datang ke kafe hanya karena Ji-seo mabuk? Hye-rin menjawab ia lebih takut ada yang menculiknya ketika mabuk. Dan mereka sepakat akhir pekan akan minum bersama berdua saja. Cie Ile yang mau kencan nih. Tapi Ji-seo mengingat akhir pekan tidak bisa menemani Hye-rin karena kakaknya keluar dari penjara, dan ia sekeluarga ingin merayakan kepulangan kakaknya bersama. Hye-min dibebaskan secepat itu, Hye-rin menanyakan hal itu. Mereka pun membatalkan acara akhir pekannya. Di sini Hye-rin teringat saat Ji-seo ketakutan ketika tahu kakaknya mau membunuhnya. Apakah baik-baik saja bertemu dengan Hye-min saat ini? Ji-seo tidak yakin akan hal itu, tapi ia akan berusaha sebaiknya. Ibu, ayah, dan Hye-min juga begitu. Hye-rin memeluknya dan mereka melanjutkan perjalanan. Scene berganti di pagi hari. Ji-seo yang sedang dandan itu diminta pendapat Hye-rin bagaimana penampilannya sekarang. Dengan bersemangatnya Hye-rin menggoda Ji-seo adalah pacar yang sangat tampan sampai ia tak tahu pacar siapa itu. Hahaha, persis kita-kita kalau lagi memuji doi ya guys ya. Scene berganti di tempat kerja Hye-rin, temannya mengkonfirmasi akan ada 12 relawan yang akan datang nanti, dan Hye-rin bertugas memastikan ulang siapa-siapa yang hadir. Ohna berkata nanti akan ada satu relawan lagi yang datang. Hye-rin mulai mengabsen satu persatu relawan, dan ketika ia sudah selesai mengabsen, ia dikejutkan relawan yang baru bergabung itu adalah Hye-min. Harina,
Di sini Hyemin menyapa Hairin dengan ramah tapi berbanding terbalik dengan Hairin. 오랜만에 보니까 너무 반갑다. Hyemin meminta maaf atas kejadian di masa lalu, ia sudah menyadari kesalahannya sewaktu mendekam di penjara. Bahkan jika demi agar orang tuanya tidak membagi kasih sayangnya ia tidak boleh seperti itu. Mereka pun membaur dengan yang lainnya karena tujuan awal Hyemin adalah menjadi relawan. Dan setelah mereka selesai bekerja teman-teman Hairin memuji ketangkasan Hyemin saat bekerja, dan mereka berharap Hyemin bisa sering datang untuk membantu. Ketika pulang Hairin menanyakan nomor telepon kepada Hyemin karena ia belum mengisinya waktu pendaftaran tadi. Hyemin beralasan bahwa ia tidak memiliki ponsel untuk saat ini, dan memberi nomor ibunya sebagai gantinya. Hyemin juga menanyakan nomor Hairin, dan Hyemin memberi ponselnya agar Hairin menyimpan nomor untuknya. Ketika Hairin akan menyimpan nomor kontak ke ponsel ibu Jiseo, ponsel itu menggunakan wallpaper Jiseo, Hairin terdiam sebentar dan mencatat nomornya. Di perjalanan pulang Hairin menelpon Sujin untuk menceritakan hal yang baru saja ia alami, tentang Hyemin yang tiba-tiba menjadi relawan di tempatnya bekerja. Ditakutkan ada konspirasi lain dengan Hyemin menjadi relawan tadi. Sujin berpesan, kalau ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal abaikan saja. Hairin mengangguk mengerti. Sesampainya di rumah Hairin dengan rutinitasnya memberi makan anjing kesayangannya itu tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal, dan Hairin mengangkatnya. Ia mendapatkan panggilan dari rumah sakit yang mengabarkan Jiseo kecelakaan dan mengalami kritis. Tidak ada nomor yang bisa dihubungi kecuali nomornya. Seketika dengan kepanikannya Hairin berlari pergi ke rumah sakit. Tapi ketika di jalan ia menerima panggilan dari Jiseo. Ketika diangkat Hairin dengan nada panik menanyakan keadaan Jiseo. Di sini Jiseo mengabarkan dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin telepon tadi adalah modus penipuan baru yang akan meminta agar dirinya mentransfer sejumlah uang untuk biaya perawatan dan rawat inap rumah sakit. Dan Jiseo menyuruh Hairin untuk kembali pulang, ia akan menelponnya kembali kalau sudah sampai rumah. Sesampainya Hairin di rumah, ia mendapati anjingnya bersembunyi dan terlihat aneh, seperti mengkodekan sesuatu tapi Hairin tidak mengerti. Dan ketika Hairin mendekati anjingnya, ada yang memukul kepalanya dari belakang sampai ia pingsan. Ketika ia setengah sadar ia melihat Hyemin sedang mengobrak-abrik kamarnya mencari foto lama yang ditinggalkan Jiseo. Hyemin menemukan foto itu diletakkan dalam bingkai foto dan segera mengambilnya. Di sini terjadilah saling rebut antara Hyemin dengan Hairin, sampai Hairin terluka lagi dan lagi karena didorong Hyemin. Hairin berpegang pada kaki Hyemin untuk menghentikannya, tapi Hyemin tetap membakar foto itu, dan mereka melakukan perjalanan waktu bersama. Apa yang terjadi jika mereka bersama-sama melakukan perjalanan waktu? Episode 13 pun berakhir di sini. Buyar, terima kasih yang sudah stay tune ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye, sarangeo.